Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Destriana Devi, NIM 1860205221064, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan inovasi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada program pembelajaran jarak jauh. Program pembelajaran jarak jauh juga dikenal sebagai e-learning atau pembelajaran online. Adalah suatu pendekatan pendidikan di mana siswa dan instruktur berinteraksi tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Program pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi serta internet, video konferensi atau platform pembelajaran online untuk menghubungkan siswa dengan sumber belajar, materi pembelajaran, dan instruktur mereka. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah atau disingkat bisa menjadi MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam pengolahan sekolah yang memberikan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak-pihak di dalam sekolah, seperti kepada sekolah, guru, staf, dan komunitas sekolah. Tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengambil keputusan yang lebih otonom dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan implementasi program pembelajaran. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan kepada situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran kontekstual tidak bersifat eksklusif, akan tetapi dapat digabungkan dengan model-model pembelajaran yang lain, misalnya penemuan, keterampilan, proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada esensi inovasi. Esensi inovasi kurikulum adalah tentang mengembangkan dan memperbarui pendekatan, metode, dan materi dalam proses pendidikan agar lebih relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta perkembangan masyarakat dan dunia. Inovasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada saluran informasi. Saluran informasi kurikulum adalah jalur komunikasi dan distribusi informasi yang digunakan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Saluran ini memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam proses kurikulum seperti guru, siswa, orang tua, administrator, dan ahli pendidikan untuk berbagai informasi, ide, dan pemahaman tentang kurikulum yang sedang berlaku. Selanjutnya, faktor waktu. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam informasi difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal pertama, proses keputusan inovasi, yaitu tahap proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Terdapat 5 langkah tahap dalam proses keputusan inovasi, yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang inovasi, yang kedua ada bujukan atau imbauan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat penerapan atau implementasi, dan yang kelima konfirmasi. Selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat budaya dan norma dan nilai-nilainya. Selanjutnya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya
masing-masing mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan saat ini, yaitu kolaborasi dengan industri, pengembangan keterampilan soft skill, fleksibel, evaluasi berkelanjutan, dan penggunaan teknologi pendidikan. Selanjutnya dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan terencana, antara lain: yang pertama, pengumpulan data analisis, penyusunan rencana inovasi, evaluasi dan perbaikan, pengembangan dan implementasi, yang terakhir konsultasi dan partisipasi. Baik, kurang lebihnya itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata